Usai digeledah Densus 88 anti teror pada Jumat pagi, rumah terduga teroris di Boyolali, Jawa Tengah kini tampak sepi dan tak ada penjagaan polisi. Garis polisi yang terpasang di rumah saat penggeledahan juga tak tampak lagi, saudara. Sementara itu, lokasi pencarian barang bukti yang dibuang terduga teroris di pinggir sungai yang lokasinya tidak jauh dari rumah pelaku saat ini juga sudah tidak dipasangi garis polisi. Sementara itu, aktivitas warga sekitar juga berjalan seperti biasa. Densus 88 anti teror menggeledah rumah terduga teroris di Boyolali, Jawa Tengah. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti terduga teroris dilakukan di rumah yang berada di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, saudara. Mabes Polri menyebut penggeledahan rumah terduga teroris berinisial S dilakukan setelah penangkapan beberapa hari lalu. Densus 88 anti teror bersama Inafis Polres Boyolali juga mencari barang bukti yang dibuang terduga pelaku teroris di tempat sampah di pinggir sungai. Barang bukti yang dibuang terduga teroris berupa sepasang sepatu dan plat nomor polisi sepeda motor. Barang bukti itu diduga berkaitan dengan tindak pidana terorisme bom bunuh diri yang terjadi di Astana Anyar, Bandung pada Desember 2022 lalu. Salah satu terduga teroris yang ditangkap berinisial AG. Tetangga mengenal AG layaknya warga biasa, saudara. Dia mengontrak sebuah rumah di Gentan, Sukoharjo. Rumah kontrakan ini sudah ditempati AG beserta istri dan 5 orang anaknya. Keseharian AG membuka usaha sablon, menjual madu, dan pekerjaan serabutan lainnya. AG berasal dari Laweyan, Solo, jaraknya kurang dari 10 km dari lokasi rumah kontrakan ini. Selain menangkap AG, saudara, tim Densus juga menangkap TN, warga Cemani, Sukoharjo. Kelompok teroris menggunakan kotak amal yang disebar sebagai sumber dana, saudara. 50 kotak amal sudah disita, terutama di warung makan dan toko kecil yang ramai didatangi orang. Dana dari kotak amal itu yang digunakan untuk membeli sejumlah kebutuhan untuk aksi teror. Polri menghimbau masyarakat untuk lebih teliti saat hendak bersedekah melalui kotak amal. Ya, ada 2 kotak sumbangan yang mereka tandai, mereka sebut sebagai kotak sumbangan sahabat langit dan kotak sumbangan sahabat umat. Nah, ini merupakan cara mereka untuk mengumpulkan atau mendapatkan dana yang diletakkan atau ditaruh di tempat-tempat umum, publik. Sehingga hasil-hasil sumbangan itu mereka kumpulkan sebagai dana untuk pembelian bahan-bahan yang mereka lakukan. Lebih lengkap soal penggeledahan rumah terduga teroris sudah bersiap 2 jurnalis Kompas TV. Ada Nikolus Irawan di Boyolali dan Nanik Hastuti di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita ke Niko terlebih dahulu. Niko, selamat siang. Bagaimana suasana siang ini? Apa di sana setelah penggeledahan kemarin, adakah kemudian dilakukan penjagaan atau pencarian barang bukti lain? Baik, selamat siang Sisko dan juga saudara. Saat ini saya sedang berada di tidak jauh dari rumah terduga teroris. Untuk saat ini kondisi terkini di rumah terduga teroris sudah tidak ada penjagaan. Untuk garis polisi pun juga sudah dilepaskan. Dan kemudian aktivitas warga masyarakat di situ pun sudah berjalan seperti biasa. Begitu juga untuk lokasi pencarian barang bukti di mana pelaku membuang barang bukti di sungai pun juga sudah lengang dan sudah tidak ada garis polisi ataupun juga tidak ada penjagaan dari kepolisian. Begitu sih.
Kalau untuk kesehariannya sendiri, Niko, bagaimana untuk pekerjaannya di sekitar rumah situ? Apakah ada yang cukup menyita perhatian tetangga sekitar di sana? Kalau untuk sosok si S ini menurut warga dan tetangga sekitar, dia itu adalah seorang penjahit. Dia terkenal tertutup dan kurang bersosialisasi dengan warga sekitar. Dia pun juga dikenal tidak pernah ikut rapat atau kumpulan warga di Desa Terayu ini. Begitu sih. Baik, dari Nikolaus Irawan, terima kasih. Kita akan ke Sukoharjo bersama Nanik Hastuti. Selamat siang, Nanik. Kalau untuk di sana sendiri, bagaimana situasi dan juga reaksi warga atas penangkapan terduga teroris ini? Ya, terima kasih Sisko. Hari ini saya berada di dekat rumah kontrakan terduga AG yang berada di Desa Gentan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pasca penangkapan AD tanggal 2 Agustus malam yang lalu, ini rumah masih tetap ditempati oleh istri dan kelima orang anaknya. Warga sekitar sendiri bereaksi bermacam-macam, ada yang merasa kaget karena keseharian AD itu orangnya baik, rajin bekerja, dan usaha yang dilakoninya itu adalah sablon, menjual madu, dan serabutan lainnya. Warga merasa kaget juga seperti yang diungkapkan pemilik rumah yang berada bersebelahan dengan rumah yang dikontrakkan, yaitu si Wijianti. Nah, kalau untuk kesehariannya sendiri, Nanik, bagaimana untuk pekerjaan kesehariannya sendiri? Dan kan ini kan tadi juga sempat dikatakan bahwa cukup kaget gitu warga. Nah, untuk keluarganya sendiri bagaimana respon atau reaksinya? Untuk terduga AG ini pekerjaannya adalah sablon yang dikerjakan di rumah kontrakan itu dan juga pekerjaan lainnya. Sehingga tidak ada kegiatan yang mencolok atau menyita perhatian warga sekitar. Kadang-kadang juga di sela-sela kesibukannya AG bersosialisasi dengan tetangga walaupun tidak sering seperti warga asli di situ. Karena rumah AG itu berada di Lawean, Solo. Jaraknya sekitar 10 km dari rumah kontrakan ini. Sisko. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Nanik Hastuti dari Sukoharjo, Jawa. Ini sebelumnya ada Nikolaus Irawan yang melaporkan dari Boyolali. Terima kasih rekan-rekan atas informasinya.